Tidak semua yang indah harus datang dalam kemewahan. Ada nikmat yang tumbuh dalam kesederhanaan, dan ada ketenangan yang lahir saat hati belajar menerima. Kita sering menghitung apa yang belum dimiliki, lalu lupa pada nikmat yang hadir setiap hari. Keinginan membuat pandangan semakin jauh, hingga yang dekat pun perlahan terasa rapuh. Lapangkan hati menerima jalan kehidupan, sebab syukur tumbuh dari sebuah penerimaan. Cobalah luaskan rasa syukurmu, agar rahmat Tuhan menghampirimu. Cobalah lapangkan hati dan jiwamu, agar Tuhan selalu meridhoimu. Hey! Ketika hati berhenti membandingkan, di sana kita mulai mengenal kecukupan. Bukan tentang seberapa banyak yang digenggam, namun seberapa dalam kita mampu berterima kasih. Sebab dunia selalu menawarkan keinginan yang membuat rasa cukup semakin terlupakan. Padahal sederhana pun dapat menjadi anugerah jika hati mampu melihatnya dengan penuh kesadaran. Cobalah luaskan rasa syukurmu, agar rahmat Tuhan menghampirimu. Cobalah lapangkan hati dan jiwamu, agar Tuhan selalu meridhoimu. Mungkin kehilangan mengajarkan arti memiliki. Mungkin kesederhanaan mengajarkan arti mencukupi. Sebab hidup bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi memahami makna dari setiap keadaan. Belajarlah menerima apa yang telah ditetapkan, karena ketenangan lahir dari hati yang dilapangkan. Cobalah luaskan rasa syukurmu, agar rahmat Tuhan menghampirimu. Cobalah lapangkan hati dan jiwamu, agar Tuhan selalu meridhoimu.
siapa kita sebenarnya, sebelum dan sesudah ada dunia. Langkah demi langkah mengejar dunia, sampai lupa arah tujuan sebenarnya. Harta dan tahta tak selamanya ada, hanya titipan yang pasti akan sirna. Saat semua yang dimiliki hilang, siapa yang tetap menjadi pegangan? Hanya iman yang takkan tenggelam, menuntun pulang dalam kedamaian. Siapakah kita sebenarnya? Hanya insan yang penuh dosa, datang tanpa membawa apa-apa, pulang pun kembali kepadanya. Jangan terlena oleh gemerlap dunia, semua hanya persinggahan sementara. Nama, jabatan, semua bisa lenyap, yang tersisa hanyalah amal yang menetap. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling berkuasa, namun siapa yang menjaga hati saat hidup diuji setiap hari. Bila waktu tak lagi menunggu, tak ada lagi hari yang baru, perbanyak syukur dan sujudmu sebelum semua menjadi semu. Masih ada kesempatan berubah, selama nafas belum menghilang. Bukalah hati dan kuatkan iman, jangan terlambat untuk kembali pulang. Siapakah kita sebenarnya? Hanya insan yang penuh dosa, datang tanpa membawa apa-apa, pulang pun kembali kepadanya. Siapakah kita sebenarnya? Semoga hidup berakhir dalam husnul khatimah. Ada hal-hal yang hadir bukan untuk kita lawan, melainkan untuk kita pahami. Sebab hidup bukan selalu tentang mengubah keadaan, tetapi tentang belajar menerima apa yang berada di luar kendali.
Kita sering memaksa arah kehidupan agar berjalan sesuai dengan keinginan, lalu kecewa ketika kenyataan berbeda, seakan hidup harus mengikuti apa yang kita pinta. Padahal ada batas dalam kemampuan, dan ada kehendak di luar perhitungan. Berhentilah mengeluh pada keadaan, karena kita tak mampu merubah keadaan. Terimalah bahwa itu kehendak Tuhan, dan kita hanya bisa menjalankan. Bukan berarti menyerah pada kehidupan, bukan pula berhenti memperjuangkan, namun belajar membedakan antara yang bisa diubah dan yang harus diterima. Sebab semakin kita melawan kenyataan, semakin lelah hati mencari pembenaran. Kadang ketenangan bukan karena masalah menghilang, tapi karena hati berhenti memaksakan. Berhentilah mengeluh pada keadaan, karena kita tak mampu merubah keadaan. Terimalah bahwa itu kehendak Tuhan, dan kita hanya bisa menjalankan. Ada jalan yang tertutup tanpa penjelasan, ada keinginan yang berakhir tanpa jawaban. Mungkin hidup sedang mengajarkan perlahan bahwa manusia tak selalu tahu apa yang dibutuhkan. Terimalah ruang yang tak bisa kita kendalikan, dan tetaplah berjalan dengan kesadaran. Berhentilah mengeluh pada keadaan, karena kita tak mampu merubah keadaan. Terimalah bahwa itu kehendak Tuhan, dan kita hanya bisa menjalankan. Jika keadaan belum bisa kita ubahkan, ubahlah cara hati memandang kehidupan. Sebab damai bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi mampu tetap tenang di tengah ketidakpastian. Berhentilah mengeluh pada keadaan, karena kita tak mampu merubah keadaan. Terimalah bahwa itu kehendak Tuhan, dan kita hanya bisa menjalankan. Terkadang kita terlalu sibuk mencari arah, sampai lupa menanyakan kabar pada diri sendiri. Kita mengejar banyak hal di luar sana, sementara jiwa perlahan meminta untuk didengarkan. Kita belajar memahami banyak orang, namun sering lupa memahami isi pikiran.
keadaan, melainkan cara kita memperlakukan diri sendiri. Masih banyak yang harus diperbaiki, terutama hubungan dengan diri sendiri. Kadang diri ini terlalu banyak kesibukan, hingga jiwa ini tak sempat diperhatikan. Kita mengejar waktu yang terus berjalan, sampai lupa memberi ruang untuk beristirahat. Kita sibuk memenuhi harapan kehidupan, sampai lupa bertanya apa yang hati inginkan. Kita mencari jawaban dari banyak arah, padahal sebagian telah tumbuh di dalam diri. Mungkin kita hanya perlu berhenti sejenak, agar mampu mendengar apa yang selama ini sunyi. Masih banyak yang harus diperbaiki, terutama hubungan dengan diri sendiri. Kadang diri ini terlalu banyak kesibukan, hingga jiwa ini tak sempat diperhatikan. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, bukan karena kalah menghadapi kehidupan, tetapi agar mampu melihat lebih dalam apa yang sebenarnya sedang kita butuhkan. Sebab mengenal diri bukan tentang menemukan kesempurnaan, melainkan berani menerima seluruh keberadaan. Masih banyak yang harus diperbaiki, terutama hubungan dengan diri sendiri. Kadang diri ini terlalu banyak kesibukan, hingga jiwa ini tak sempat diperhatikan. Mungkin kehidupan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi belajar hadir untuk diri yang masih terluka. Ketika kita mulai mendengar suara dari dalam, di sana perlahan kita menemukan ketenangan. Masih banyak yang harus diperbaiki, terutama hubungan dengan diri sendiri. Kadang diri ini terlalu banyak kesibukan, hingga jiwa ini tak sempat diperhatikan. Kadang kita terlalu sibuk melihat milik orang lain, sampai lupa menghargai apa yang sedang kita genggam. Bukan hidup yang selalu kurang, mungkin hati kita yang belum belajar merasa cukup. Kita mengejar sesuatu yang jauh di pandangan, mengukur bahagia dari apa yang belum dimiliki. Sementara yang sederhana hadir tanpa disadari, menunggu hati untuk berhenti dan menghargai. Sebab keinginan tak pernah mengenal kata selesai. Jika hati tak belajar menerima yang telah sampai, kita sering mendongakkan pandangan
Melihat ke atas lalu merasa kekurangan, melihat hidup orang lain lalu mempertanyakan kehidupan. Padahal setiap jiwa berjalan dengan bagiannya, dan setiap perjalanan punya waktunya. Yang sederhana sering terasa tak berarti, sampai kita kehilangan lalu belajar menghargai. Mungkin cukup bukan tentang memiliki segalanya, tapi mampu mencintai apa yang telah ada. Kita sering mendongakkan pandangan hingga lupa pada yang ada di tangan. Ketika kita tak bisa menerima yang ada, kita akan kehilangan rasa syukurnya. Berapa banyak yang telah kita miliki, namun masih terasa sedikit di dalam hati. Berapa banyak yang hadir menemani, namun baru terasa saat semuanya pergi. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling tinggi, melainkan perjalanan memahami arti cukup di dalam diri. Kita sering hingga lupa pada yang ada di tangan. Ketika kita tak bisa menerima yang ada, kita akan kehilangan rasa syukurnya. Mungkin yang kita cari selama ini bukan sesuatu yang lebih tinggi, melainkan hati yang mampu berkata terima kasih untuk apa yang telah ada. Kita sering mendongakkan pandangan hingga lupa ada yang ada di tangan. Ketika kita tak bisa menerima yang ada, kita akan kehilangan rasa syukurnya. Hidup mengajarkan kita satu hal yang sederhana, bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini. Ada perjalanan yang hanya bisa dipahami setelah kita berani menyelami diri sendiri. Kita sering menyusun banyak rencana, seolah hidup dapat kita tentukan arahnya. Padahal waktu terus membawa kejutan, dan manusia hanya mampu menjalankan. Belajarlah tenang menerima perubahan, karena hidup bukan tentang kepastian. Kita tak akan bisa memastikan apapun, karena semuanya itu kehendak Tuhan. Banyak hal yang tak terduga terjadi
yang belum tentu menjadi milik. Menebak masa depan dengan pikiran yang terus berisik. Padahal hidup sedang berjalan tanpa meminta kepastian. Dan setiap kejadian membawa sebuah pembelajaran. Ada yang datang untuk membuka kesadaran, ada yang pergi untuk mengajarkan keikhlasan, ada yang gagal agar kita mengenal kerendahan, ada yang tertunda agar kita memahami kesabaran. Kita tak akan bisa memastikan apapun, karena semuanya itu kehendak Tuhan. Banyak hal yang tak terduga terjadi saat kita belajar terus menyelami diri. Semakin dalam kita mengenal kehidupan, semakin sadar betapa kecilnya pemahaman. Kita hanya melihat sebagian dari perjalanan, sedangkan Tuhan mengetahui seluruh tujuan. Mungkin bukan jawaban yang harus dicari, namun bagaimana kita hadir dan memahami. Kita tak akan bisa memastikan apapun, karena semuanya itu kehendak Tuhan. Banyak hal yang tak terduga terjadi saat kita belajar terus menyelami diri. Lepaskan keinginan untuk mengendalikan, biarkan hidup menemukan jalannya perlahan. Tundukkan ego di hadapan ketidakpastian, dan temukan kedamaian di dalam penerimaan. Kita tak akan bisa memastikan apapun, karena semuanya itu kehendak Tuhan. Banyak hal yang tak terduga terjadi saat kita belajar terus menyelami diri. Hal yang paling sulit ditaklukkan bukan dunia, melainkan keinginan yang tumbuh di dalam diri. Kita mengejar apa yang belum dimiliki, lalu melupakan nikmat yang telah menemani. Keinginan datang membawa banyak alasan, hingga hati kehilangan arah dan tujuan. Semakin dikejar, semakin terasa kurang. Semakin digenggam, semakin takut kehilangan. Mungkin bukan dunia yang terlalu banyak, tapi hati yang belum belajar merasa cukup. Nafsu diri kadang sulit dikendalikan, hasrat dalam hati kadang menjerumuskan. Seringkali kita ingin memenuhi hati dengan hal
sesuatu untuk merasa berharga, mengejar pujian agar merasa diterima, menumpuk banyak hal untuk mencari tenang. Namun kegelisahan tetap datang berurang. Apa yang sebenarnya sedang kita cari? Jika semua yang didapat belum mencukupi, mungkin yang kosong bukan tangan kita, melainkan hati yang lupa mengenal makna. Nafsu diri kadang sulit dikendalikan, hasrat dalam hati kadang menjerumuskan. Seringkali kita ingin memenuhi hati dengan harta dan hal-hal duniawi. Ada keinginan, ada dai, ada keinginan, ada dai, ada keinginan yang tumbuh tanpa batas, membuat manusia lupa kapan harus berhenti. Yang sementara dianggap sebagai tujuan, yang fana dikejar seakan kekal selamanya. Bukan berarti hidup harus tanpa keinginan, namun belajar memilih mana yang diperlukan. Sebab ketika hati mampu mengenal cukup, keinginan tak lagi menjadi penguasa hidup. Nafsu diri kadang sulit dikendalikan, hasrat dalam hati kadang menjerumuskan. Seringkali kita ingin memenuhi hati dengan harta dan hal-hal duniawi. Mungkin kebahagiaan bukan tentang memiliki, bukan pula tentang memenuhi semua keinginan. Kadang ketenangan hadir saat kita mengerti bahwa cukup adalah bentuk kebebasan. Nafsu diri Kadang sulit dikendalikan, hasrat dalam hati kadang menjerumuskan. seringkali Kita ingin memenuhi hati dengan harta. dan hal-hal duniawi. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah. Mungkin kita terlalu sibuk menunggu sesuatu terjadi, hingga lupa bahwa kehidupan sedang berlangsung saat ini. Dan mungkin jawaban yang kita cari tidak berada di masa depan. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Kita mengejar apa yang hati inginkan, seolah bahagia ada di ujung harapan. Kita menyusun banyak kemungkinan, lalu kecewa ketika hidup punya jalan. Mungkin bukan waktunya untuk memiliki, mungkin waktunya belajar mengerti bahwa hidup tak selalu memberi jawaban. Sebelum kita belajar melepaskan, kita sering berharap pada keinginan
Kapan waktunya tiba? Kita menunggu sesuatu yang belum tentu datang, mengukur hidup dari apa yang belum digenggam. Takut kehilangan sebelum benar-benar memiliki, takut berjalan sebelum tahu kemana kaki pergi. Padahal waktu tak pernah berjanji bahwa semua keinginan harus terjadi. Mungkin yang perlu berubah bukan arah kehidupan, tapi cara kita menerima setiap kemungkinan. Kita sering berharap pada keinginan dan terasa sulit untuk melepaskan. Kita sering takut pada ketidakpastian dan terus bertanya, kapan waktunya tiba? Kita sering mengira hidup harus sesuai rencana, padahal jalan berubah tanpa meminta persetujuan kita. Semakin keras menggenggam apa yang diinginkan, semakin sulit hati menemukan ketenangan. Kita tak harus memahami semuanya untuk tetap melangkah dalam kehidupan, sebab ketidakpastian bukanlah ancaman, ia bagian dari perjalanan. Kita sering berharap pada keinginan dan terasa sulit untuk melepaskan. Kita sering takut pada ketidakpastian dan terus bertanya, kapan waktunya tiba? Biarkan waktu berjalan tanpa dipaksa, yang menjadi milik akan menemukan jalannya. Oh, kita tak perlu takut pada ketidakpastian, sebab setiap perjalanan membawa pelajaran. Mungkin yang kita tunggu bukanlah sebuah jawaban, melainkan keberanian untuk menerima kenyataan dan percaya bahwa hidup tahu kemana harus membawa kita. Kita sering Berharap pada keinginan dan terasa sulit untuk melepaskan. kita sering takut pada ketidakpastian dan terus bertanya, kapan